Afala ta'qiluna anata maka padang sumber sirambe awala ya'lamun qala dawu subhanahu ta'ala awala ya'lamun anata orang padang ngerti sapa si kaum alisifah mutaismai kulit takriri kanggo faedah netepaken wal wawu tawa wa iku wal wawu tawa adakhilu kang mancing alaiha ing atase awala ikul atfi kadue faedah ngatofaken anallahu ta'ala gusallahu ya'lamu ngerti sapa Allah main perkara yusiruna kang pada nyamaraken sapa kaum ingma wa malam perkara yu'lina kang pada ngatunaken sapa si kaum ingma mateng se perkara yukhuna kang pada nyamaraken sapa si kaum wa man perkara yuzhiruna kang pada ngatunaken sapa kaum ingma min zalika saking mengkon-mengkonon ma fatahallahu alaikum apa-apa yang sudah disebutkan dalam Taurat tentang khususnya Kanjeng Nabi Muhammad wa ghairilan lianesi dzalik fayarau maka pada jaga sapa kaum andalika sak mengkon-mengkonon ma sam mengkon dzalik sam mengkonon dzalik itu ma fatahallahu alaikum wa min jumlahikum saking al yahud wong-wong Yahudi ummiyuna utai pira-pira kang pada ay awam mana ummiyun ay awamun kaum jelata di antara wong-wong Yahudi adalah masyarakat jelata layak lamun orang pada ngerti sapa ummiyun alkitab ing kitab maksudnya Taurat illa amaniya illa elakin amaniya tetapi pira-pira angen-angen akaziba terus pira-pira hoak-hoak pira-pira hoak-hoak talaqauha kang nerima sapa si ummiyuna ing akazib bin ru'asaihim saking pira-pira pengarep-pengarepe ummiyun Yahud mau fa'tamaduha maka pada cekelan sapa ummiyun sapa awam ing akazib mau. Jadi di antara daripada pengikut agama Yahudi itu ada yang ya kelas salam wala kalam Yahudi KTP kelas awam. Jadi mereka tidak tahu apa-apa kecuali cerita-cerita halu bahasa akazib tentang hoak-hoak yang disebarkan oleh kiai-kiai oleh ulamanya illa amaniya wa inhum lan orana utawi ummiyun fi jahdi nubuwati an-nabi dalam ngangasi tentang kenabian Kanjeng Nabi wa ghairilan liyane jahdi nubuwati nabi mimma saking perkara yakhtalifuna kang pada persulayaan sapa awam Yahud ingma illa yazunnun angin pada nyana sapa awam sunan kelam penyana wala ilmal orana pengetahuan iku maujud lahu kadue si awam. Jadi yang ada dalam pikiran ayat jelata mengenai ajaran Yahudi hanya apa jare kebohongan-kebohongan kang dipropagandakan oleh kiai-kiai baik. Jangan jinka oleh ulama-ulama penceramah baik ila amaniya wa inhum illa yazunnun mereka hanya nyangka baik Taurat ku mengkenen Musa ku mengkenen sangkaan baik itu dari umat daripada Yahudi ya. Islam kan pada baik mokonon pirang-pirang illa amaniya wa inhum illa yazunnun fawailun lilladzina yaktubuna fawail maka utawi asyiddatu azabin makna wailun asyiddatu azabin nemene siksaan banget siksaan atau kebinasaan yang sebenarnya yang nyata iku lilladzina kade wong yaktubuna kang pada nyatet sapa alladzina alkitab ing kitab bi aidihim kelawan pira-pira tangane alladzina
talikon tegese kang gawe-gawe min indim saking ngersane atau saking arah-arah awake alladzina. Sungguh suatu kecelakaan yang benar-benar bagi orang yang menulis yang mana isi tulisannya itu hasil karangan-karangan sendiri. Toli sumayakuluna nuli pada ngucap sopo alladzina hadza min indillah. Hadza utawi iki alkitab iku min indillah saking ngersane Gusti Allah. Terus untuli ngomong inilah dari sisi Allah. Mungkin kan akeh kadang-kadang membangsakan ucapan kalau Nabi kan hadis Nabi. Ini makolahnya daripada sahabat. Ini makolahnya daripada tabi'in, makolahnya dari ulama yang terkenal, yang besar. Ini mereka tulis sumayakul hadza min kini bagian dari agama, kini keramat, kini tanda kebenaran. Liyastaru kerana enta pada tuku soposi alladzina bihi kelawan Alkitab mau kang den tulis mau samaran ing rega kolen kang setik untuk membeli dengan sesuatu yang tidak ada harganya minat dunya saking dunya. Wahum utawi alladzina iku al yahudu wong Yahudi hoyaru pada ngrobah supaya Yahud sifatan nabi sifatnya kanjeng Nabi Muhammad fit Taurat ing dalam Taurat wa yarjinu ayat rajam wa qailan liyane Taurat liyane sifatun nabi lan ayatul rajmi wa katabu halam badan nulis supaya Yahud ing sifatun nabi wa ayatul rajmi ala khilafi ma ing atas senula yang perkara unzila kang den turunaken apa man fawailun mangka utawi kecelakaan kang agung syiddatu azabin iku lahum kadue kaum mimasang perkara atau alladzina kaum katabat kang nulis apa aidihim pira-pira tangane si kaum minal makhtaliqi saking kang gawe-gawe wawailun lan utawi kesilakan kang agung iku lahum kadue si kaum mimasang perkara yaksibuna kang pada ngelakoni sapa kaum ingma minar rosa saking nyogok minarosa saking nyogok waqalu lan tamassanan nar illa ayyam ma'dudah. Lain ini ayat ini anak-anak bahasa tulisan itu adalah ahadul lisanaini, salah satu dari dua lidah. Jadi pada sampean ngomongnya bener ya oli ganjaran sing ngomongnya salah oli langgar sing tulisan pada apa ya sampean nulis bener oli ganjaran sampean nulis blesak oli siksaan. Nah ini Quran sudah mengisarkan fawailun lilladzina yaktubunal kitab bi'aidihim nulis bari fawailun lilladzina mimma sibun wawailun lahum mimma sibun. Jadi wael kanggo kang nulis kanggo kang yaksib ya kang apa ngelakoni mau ngomong yaksib orang ngomong. Jadi dalam priben tulisan dokumentasi pada bae karo ngomong. Kita bisa nyebut dalil Quran ini kan wawailun lilladzina yaktubuna bi'ai wawailun lahum mimma yaksibun pada yaktubun yaksibun pada wailun hukumannya wail itu sesuatu yang mendapatkan azab yang sama. Waqulu barang ucap sapa si waqulu berarti tulisan bahasa histori bisa tulisan bisa oral karo cerita bikin tulisan bahasa terkonfirmasi kan begitu. Anda bahasa harus ada catatan sezaman masalah
terkonfirmasi sedaman itu ya maksudnya yang anak data yang tertulis maupun data oral ucapan. Contoh seumpamanya gambaran terkonfirmasi gula Hammam bin Zairozi terkonfirmasi. Zairozi, dia Zairozi anak kakangnya, anak adie, ini anak kakang adie Ulay terkonfirmasi sebagai anaknya Kiai. Kemudian catatannya Ki Zairozi dewek anak terkonfirmasi. Dari Hammam Zairozi bin Abdurrahim anaknya terkonfirmasi beli anaknya Abdurrahim putue terkonfir anak bisa catatan sezaman ya cak gulati Ki Abdurrahim besok nulis ya. Anak-anaknya siapa cuma anak adie Ki Abdurrahim udah catatan nulis Abdurrahim anaknya siapa mungkin anaknya putue maknanya berarti anak terkonfirmasi dengan catatan sezaman. Karena cerita oral masih urip atau putue kang ketemu Abdurrahim nang sajene. Oh iya bener kan Pak. Bin Abdurrahim bin Junaid. Terkonfirmasi beli. Gambarannya mau kono nek gulati bener beli ya. Zairozi bin Abdurrahim bin Junaid sumberan din. Oh iya ana sedulure kan Junaid. Anu ekian ning di ning kan anak ni putu iya apa antaran dan anak di tulisan anak konfirmasi mana Yunat bin Nur Saman terkonfirmasi beli deleng wah makamnya anak sih Nur Saman ini kan ajar siapa makamnya ini ke iya anak adi aja itu runane kan masih ini bener dua kakang din harus sama balikin lepas catatannya beli masih anak mau juga anaknya mau cuma oral bercerita ditakin tulisannya bulang kawis tapi anaknya masih terkonfirmasi kan catatan dengan cerita bukti ya masih anak turunannya lah cuma mainnya kalau nyambung Syekh Sarip beli kan gila kadang-kadang gitu masih udah kadik bedewek mau juga lah udah kadiknya mulai isun umpamanya kan mulai ulang Zairozi bisa ngutang adik ya Abdurrahim bisa ngutang utik sampai ngutang utiknya sampai dia nurutin baik anteng bareng wayai gula atau ngutang utik dulu nyambung karo digulatis semduhure pun langka terkonfirmasi catatan nah ini secara ilmiah bahasanya tertolak mungkin nyata wallahu alam. Contoh mana sejarah NU bahasa yang dibelokkan. Bahasa sejarah NU pendiri ya. Langka sumber-sumber kang ana, catatan sezaman langka. Peran Habib langka, melu mendirikan NU langka. Nyata ngono. Secara ilmiah langka catatan-catatan ya gini Kudus, Demak nanti. Prosesnya langka. Habib kami terlibat ya. Sejak waktu anak salah seorang dari marga Habaib, kami sejarah mune anak. Ini mulai ngatok-ngatikin ini ndi orang. Bulat mulai ngatok-ngatikin ini ndi. Suun langka sumbernya langka cerita hingga mana langka kabeh. Pengucapan sejarah sedurung-durungnya langka. Barang mulai kian je anak. Mohon arahnya terkonfirmasi ada catatan zaman itu pengertiannya seperti itu karena hakikatnya ya kita wallahu alam tapi yang dimaksud dengan kajian ilmiah rasional itu yang catatan nasabnya kemudian sejarahnya apalagi ditandai dengan bukti-bukti modern sekarang ada namanya genealogi. Sebab identitas kaum itu kan kalau dulu kan hanya apa masih lebar berdasarkan apa? Berdasarkan kebudayaan, berdasarkan identitas bahasa, budaya mengkonon wong Sunda, bahasa yang mengkonon wong
Kini masih nyambung golongan rumpun Sunda, hanya budaya karo bahasa sekian luwih luas maning mulai wong Sunda karo apa? Tes DNA. Nah ini dari identitas tentang suatu kaum dulu hanya landasan pada apa? Sisi budaya, sisi bahasa. Sekarang DNA. Jadi luru Arab kono segini. Luru sing kaum apa melalui namanya tes DNA. Barangkali ada orang ribut-ribut yang Arab beli nyambung ya kan. Hari Kanjeng Nabi gua Arab je kan. Arab beli kun gua pakai DNA ya, hari DNA sih. Gua hari sejenis ya. Ilmu nasab sejarah sih. DNA ya. Maka Arab Quraisy ku JS mene. Quraisy. Arab kan akeh. Anak Quraisy. Ku di Arab beli, Quraisy beli bareng Kanjeng Nabi ya Quraisy. Hasil DNA kan membingungkan. Jadi persoalan itu persoalan pro kontra masalah nasab ya. Itulah namanya insyaallah sengaja wa idzaqatil absaru wa balwatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zuruna hunalikabtuliyal mukminuna. Jadi bakal wis sesak wali di jagat ya. Tuli tenggorokan wis katone wong nyewah bae wong. Zawatul qulubul hanajira mata wis melolong bae ono. Nyatane kondisi seperti itu hunalika di sanalah ubtuliyalmu Allah sedang menguji orang-orang yang beriman. Mohon menguji budak ini DNA mengenai itu kajian nasab mengenai kajian sejarah ujian hunalika ubtuliyalmu wa zulzilu zizalan. Allah sedang menggoncang-gancingkan pemikirannya, hatinya tambah iman itu karo Gusti. Kalau yang kita priben, kalau nekana tambah kendor beli sewise keuluan dulu keturunan Kanjeng Nabi kok. Biasa semangat karena keturunan Kanjeng Nabi. Barangin keuluan dulu keturunan Kanjeng Nabi masih semangat beli ngacak. Kan diuji. Maka ikhlas ya semangat bayar keturunan Kanjeng Nabi itu kan. Kemana kita wis dicap turunannya Wali Sanga ya semangat bayar kan. Ning dhewe wis sampun blangkon niku blangkon Wali Sanga aja. Ya. Pokoke sih bismillah maca bismillah perang saya bismillah Wali Sanga. Bismillah ijo ngono. Oh, pede, turunane Wali Sanga bareng ternyata keweruan dudu turun Wali Sanga. Nah, hunalika ubtuliyal mu wa zulzilu zilzalan ya cak masih semangat pilih ngono. Saya dowen turun, makanya ujian berat bagi orang Pahlawi, bagi kita juga bagaimana menata adab, bagaimana kita untuk tetap bersikap yang ala hakim, ahlussunnah wal jamaah, sehingga pada akhirnya tetap kita akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian untuk seluruh kalangan, bukan hanya kalangan tertentu. Ini fenomena perkembangan pengetahuan dan teknologi seperti itu. Kullu bid'atin dola wa kullu dolalatin fin. Setiap kreasi, inovasi itu cenderung menyesatkan, cenderung membuat bingung. Ada penemuan apa? Inovasi apa? Bingung wong. Kenter. Pengen anak bayi tabung, rame. Anak pemaning wong wadon bisa sulap dari wong lanang operasi kah? Dotsep kan rame banget. Begitulah wakulu bid'ah, setiap inovasi, setiap kreativitas itu cenderung menimbulkan dolalah. Dolalah itu apa? Kebingungan. Wakulu dolatin finar. Dan setiap kebingungan akhirnya apa yang terjadi? Kelagapan kan beda dia. Nyemplung ning geni.
Jadi ya tukaran, jadi ya ribut, jadi ya beli kondusif. Itu kondisi orang yang ada dalam gambarnya di dalam nar, di dalam api. Saya memahami itu kullu bid'atin dolalah, cenderung membingungkan. Setiap yang baru, yang inovasi, yang kreativitas. Wa kullu dolalatin finnar. Dan setiap yang menyesatkan tadi, yang membingungkan, akan membuat kita seperti di dalam api, kepanasan, keder, bingung. Jadi duduk pengertiannya dolala muludan, mereka tahlilan. Kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin fin. Dan maksudnya kita harus selalu waspada, selalu siap menghadapi perkembangan zaman. Kita tidak anti perubahan, tapi kita mengapresiasi perubahan dan kita mengawal perubahan. Bagaimana perubahan itu tetap dalam bingkai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar ilmu itu berada di bawah adab. Karena apa? Karena al-ilmu tahtal adab. Al-adab fauqal ilmi. Itu Islam pimpin adab, mengapresiasi, tidak anti perubahan, tidak. Kita mengapresiasi, tidak anti perubahan. Itu dikemas dengan adab, ada adabnya. Jadi adab itu sebetulnya kunci. Makanya di dalam usul fikih kan ada kaidah fikih dinginakan perintah dengan adab. Dengan perintah dengan adab. Dinginakan adab. Dalam Kanjeng Nabi perintah, wong Kanjeng Nabi kan perintah. Wong pukulan isun sira. Perintah lil wujub. Tapi mau mukul Kanjeng Nabi mana? Dari kaidah usul fikih, apa mukul Kanjeng Nabi dalam perintah atau dalam adab? Kang dipukul Kanjeng Nabi. Ya, mereka dipinginakan adab yang bleger bae engko sampai Kanjeng Nabi mukul dewek, mukul itu kita. Jangan cuma pukul isun serong, pukul isun ya. Ya menang sampai Kanjeng Nabi mukul brukonan. Nah, arane al-adab fauqal kaidah hukum usul fikih begitu. Ketika ada pertentangan antara perintah dengan adab, mendahulukan Kanjeng Nabi dalam sholawat ketika tanya bagaimana Kanjeng Nabi baca sholat sampean ku sallu ala kepada Muhammad, ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad ala Muhammad perbaik sayyidina ya. Kanjeng Nabi perintahnya Allahumma sholli ala Muhammad, perintah bakal baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, tapi kita ngupai ala sayyid ini lagi naren dinginan apa? Dinginan adab. Adab Kanjeng Nabi yang masa Kanjeng Nabi mongkon kan bahasa tawadu. Kita nggo adab ya Allahumma sholli ala sayyidina. Meskipun langkah dalil ini ngono kae dalil apa? Dalil al adab fauqal ilmi. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Wa qalu pada ngucap sapa kaum lamma wa'adahum nalikalane ngancam ing kaum Yahudi sapa nabi ku sing ngancam annaro ing mancing neraka. Lan tamassana ora bakal nyentuh ing kita, tusibuna tegese lan tusibana tegese ora bakal ngenani ing kita apa naru neraka illa ayyaman angin dalam pira-pira dina ma'dudatan kang wilangan. Maksudnya ayaman ma'dudai ya qalilatan kang sitik arba'ina rumane 40 apane yauman dinane muddata ibadati abaihim mangsa rupane mangsa ibadahe pira-pira kakek moyange Yahud al-ijla ing patung anak sapi sumata zululi ilang benar. Jadi wong Yahudi ngomong
Ya tenang bae neraka banyak-banyak 40 dina. Dan bias mung kang beriman karo Gusti Allah, duraka karo Gusti Allah, we ancaman dina akhirat neraka. Wong Yahudi ngomong ya paling-paling 40 dina lah, beli apa-apa. Dasarnya 40 dina apa maksudnya? Yang dia pernah nyembah, pernah musyrik tentang perintahnya Nabi Musa. Atau ketika Nabi Musa selama 40 dina nyembah apa? Nyembah patung anak sapi pun ada di dasar. Kun bae kateureun salah gula ku je kan neraka ya semono iku 60 dina. Kul ngucap sapa sira. Yang model mohon kan anak zaman miskin kan. Udah Yahudi kan mohon. Ngomongin gue nakal kudu ya beli apa stelak sih anak. Ya gue narane kan gue genetika Yahudi awas mohon. Mohon. Kul lahum maring kaum ya Muhammad wong Yahud attakhadtum anata ngalap sapa sira khulifat dibuang menisang attakhadtum bu hamzatul wasi hamzah wasal istighnaan karena ngalap cukup bi hamzatul istifham kelangan hamzah istifham asal attakhadtum cukup attakhadtum anata nerima sapa sing ngalap nerima indallah sange Allah ahdan ing janji misakon tegese janji minusaken Allah bidzalika kelan mongkon-mongkonon lantamassanan nar ila ayaman ma'duda. Jadi Nabi jawabnya gampang Pak ya dari Gusti Allah ya. Katakan Muhammad sampainya gue wis oleh oleh perjanjian karo Gusti Allah ta. Takonan apa ya manjing neraka 40 dina takoni ira wis teken kontrak karo Gusti Allah ya. Qul attakhadzum indallahi ahdan fala yukhbaka konon ya Gusti Allah tidak akan menyalahi janji lamun iya kon jangan sampai lamun iya Gusti Allah wis janji konon ya ditepati sampai 40 dina fala yukhlifa mangkara bakal nuwang sepuluh Gusti Allah anda ing janji si Allah bihi kelawan zalik la ora takul ebal takul bari pada ngucap sapa sira kabeh Allah Gusti Allah Allah yang ngasih sholam ma'im perkala ta'lamuna kang ora pada ngerti sapa sira iman. Sampeyan ku asbun mongonen ku. Allah ya takkan Muhammad asbun arane sampeyan ku. Ban ngomong bae. Takulun 'alallah mala ta'lamun. Ngomong karo agama padu cemplong bae. Bala iya tamassakum bakal ngenani apa nar sira kabeh wa takhulna langgeng sapa sira fiyan nar man utasanku kasaba nglakoni suman sayatan ing Allah maksudnya saya aku syirkan menyekutu akan Allah wa hatotan liputi bilan men apa khotiatuhu keluputane siman utawi khotiatuhu dhamira bil ifrad kelawan di mufradakan wal jamilan jama khotiatuhum berarti nggak sama man makna jama lafadz mufrad wa hatot bihim khobihi khotiatuhum ay istaulat tegese nguasai aling seman istaulat sing nguasai po khotia aling seman wa ahtaqatan ngeliputi bihi kelawan ahtaqat ngeliputi po khotiah bihi kelawan man mingkuli janibin saking saben arah-arah saking saben-saben arah-arah bi'an mata klan gambarin tamati sumban musyikan hale nyekutuakan Gusti Allah. Jadi barang siapa yang melakukan kedurhakaan dalam hal ini menyekutukan Allah wa hatut bi khotiatuhu dan sudah tenggelam dalam kedurhakaannya gambarane wong kang lakoni kedurhakaan toli tenggelam hatot diliputi dalam kedurhakannya dalam mati dalam keadaan su'ul khotimah mata musyrikat nyekutuakan Gusti sallallahu faulaika maka mengkonon man kene kembali man muru'atan lil makna mana jama faulaika maka mengkonon man iku ashabun nari pira-pira penghuni neraka hum utawi haula ikbiya dalam nar iku khaliduna kang pada langgeng kabeh ruya dan reksafi dalam
ulaika apa makna man jama walladzina uta wong amanu kang pada iman sapa alladzina wa amilu lan pada nglakoni sapa alladzina sholihan pira-pira amal bagus iku ulaika uta mengkon-mengkonan alladzina iku ashabul jannati pira-pira kang anduweni swarga anduweni tegese kang menghuni kang anduweni pira-pira swarga hum utawi ulaika fiha ing dalam jannah iku khaliduna kang pada langgeng kabeh. Jadi iman karo amal diberi cukup berarti iman walladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi ana wong aliran kebatinan yang penting eling meninggalkan syariat yarane walladzina amanu tapi ora wa amilus sholihat. Kene kang ulaika hum ashabul jannah adalah alladzina amanu wa amilus sholihat. Ya iman yakin njero pikiran ati toli dilakoni kelawan anggota lahir. Maksudnya ya syariat ya torikot syariat ya torikot ya hakikat pun cukup syariat torikot makomul hakikat itu makomun nadirin makome wong jarang kehitung jari sebenarnya makom kang kudu dilewati untuk bisa melaksanakan perintah Allah ya makomul syariat makom torikoh makomul ma'rifat itu makom penyempurna tapi syariat torikot makom penyangga kudu namun kita ora syariat ora torikot ya bisa cara bangunan ora bisa ngatur dari bangunan tapi namun hakikat itu adalah hanya penyempurna syariat torekot. Nah, torekot itu adalah terminal di mana di situ banyak tergelincirnya manusia hamba-hamba Allah. Jadi banyak tergelincirnya hamba-hamba Allah itu di makom torekoh. Kalau makom syariat al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat wa man taqwa as-subuhat faqad istabro'a. Jelas syariat sih. Thariqat metode lautan. Sudah lautan. Kita bisa nyemplungin lautan thariqat. Nah, lautan dalam luas, dalamnya tidak bisa diukur kadang-kadang. Luasnya kita tidak bisa membatasi. Bulannya akhirnya banyak bergelincir di makom toriko, makom metoda. Jadi mulai terjadi persoalan dalam masalah agama itu biasanya ketika sudah memasuki makom toriko. Perlu mancing torekoh diantara karena untuk meminimalisir potensi tergelincir itu hanya meminimalisir dan menyelamatkan hanya untuk memperkecil saja potensi tergelincir dengan kita masuk ke torekoh. Jadi intinya itu bukan intinya menuju ke hakikat tidak torekoh itu tapi untuk meminimalisir tergelincir dalam melaksanakan tuntunan syariatnya Allah mau syariat. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Wallahu a'lamu bissawab. Allahumma shalli wa sallim wa akrim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu rabbana ya Allah. Alhamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman Allahumma iftah lana
futuhal arifin alhamna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin Allahumma barik lana fi ilmina barik lana fi amalina barik lana fi jami' ma an'amtana barakatul Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maghdubi 'alaihim waladdallin